meluruskan membantu untuk meluruskan kesalahpahaman. Terus ada juga misalnya sesi unek-unek tadi ya, saran kritik itu juga bagus. Nah, kadang memang juga organisasi tertentu malah agak susah untuk mengkritik gitu. Susah, tidak semua organisasi itu terbuka dengan saran dan kritik. Maka dari itu misalnya kalau teman-teman kita teman-teman terutama yang belajar manajemen dan kita belajar organisasi, nanti kan kita bisa melihat bagaimana sih seharusnya idealnya organisasi itu berjalan. Nah, nanti apalagi nanti kok di sini kan disebutkan bahwa nanti teman-teman akan belajar manajemen SDM kan, sumber daya manusia. Di situ nanti akan melihat lebih detail lagi tentang bagaimana sih karakter personal orang gitu ya. Terus juga betul sekali kata Mbak Suwarti, ini ada evaluasi berkala. Ada evaluasi itu misalnya tadi ada tengah tahun atau akhir tahun, terus ada LPJ segala macam. Ada yang bentuknya tertulis, ada yang bentuknya nanti langsung ya ngomong gitu, ngomong langsung. Nah, ini makanya kalau teman-teman coba sambil lihat kanan kiri pengalaman pribadi bisa juga tuh misalnya kira-kira dalam melihat permasalahan yang terdekat aja deh, itu bisa digunakan sebagai studi kasus untuk tugas. Ngomong-ngomong soal tugas nih sebelum berakhir 8 menit lagi gitu. Jadi tadi kita sudah menjelaskan akan ada tugas ya Mbak Mas, yang tadi belum hadir. Mana sih? Kita ada tugas presentasi, dan presentasi tadi berdasarkan yang awal-awal datang itu jadinya kelompok, jadi terdiri dari 2 orang. 2 orang ini nanti akan presentasi dan nulis paper gitu ya, nulis esai lah ya gitu. Nah, studi kasusnya pilih satu organisasi yang teman-teman tahu dan dibahas dan dianalisa. Misalnya dia punya masalah apa, terus cara penanganan atau analisanya tadi seperti apa. Ini memang agak umum, dan kalau bisa supaya lebih mantep teman-teman bisa wawancara juga ya. Mungkin sekedar chatting aja atau telepon itu juga boleh. Nanti karena memang belum diajarkan gimana metode riset itu ada sendiri, tapi paling tidak ini akan, kalau ngobrol-ngobrol itu secara nggak langsung itu sebagai bentuk metode untuk mendapatkan informasi ya. Ngobrol-ngobrol itu secara nggak langsung juga menjadi sebuah wawancara gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mengira-ngira, oh ternyata akar permasalahannya di sini loh. Terus tadi di level individu gimana, terus kepentingannya apa saja sih. Nah, itu bisa teman-teman coba analisa supaya lebih memahami organisasi itu bagaimana, dan jadi tahu juga misalnya punya semangat untuk memperbaiki. Teman-teman tahu akar permasalahannya, nah permasalahan itu yang diselesaikan. Kalau dari pengalaman saya pribadi itu memang organisasi itu kebanyakan bermula dari komunikasi, karena komunikasi itu kan bukan sekedar pintar ngomong, bukan menang lomba gitu ya, atau seberapa beraninya untuk ngomong di depan umum, itu bukan. Tapi komunikasi itu bagaimana ketika informasi dengan segala karakter dan tipe-tipe kita itu bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Dan misalnya ada tugas-tugas tertentu kan kadang, waduh nek karo ngomong iki kalau misalnya pakai bahasa Jawa sama orang ini tuh susah banget sih ngomongnya karena dia karakternya gini bla 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 bla. Nah, itu akhirnya karena dia malas jadi nggak mau ngomong sama dia. Nah, itu hal-hal seperti itu akhirnya malah memunculkan miskomunikasi. Adanya miskomunikasi akhirnya jadi nggak berjalan pekerjaannya, tugasnya, akhirnya ya jadi ada masalah kan, dan masalah itu menjadikan organisasi tersebut bisa saja jatuh gitu. Nah, ini kalau untuk tataran yang dari yang paling kecil dulu aja deh gitu. Nggak usah yang misalnya besar-besar pakai tataran negara, itu terlalu kompleks tadi ya. Kalau kita ngomongin kompleksitas tingkatan itu, kalau udah tingkatan negara udah pusing saya pusing terlalu bingung mau ngurainya dari mana. Kemarin sempat curcol juga sama teman-teman, waduh ini kalau tingkatan negara terlalu complicated. Nah, at least paling tidak dari kondisi di sekitar kita jadi ini bisa lebih memahami. Untuk mengumpulkannya Mas, tadi jadwal ya, pengumpulannya itu untuk, jadi presentasinya itu nanti pas tatap muka, presentasi dulu. Jadi teman-teman kumpulin dulu bahannya, wawancaranya, terus dibikin PowerPoint ya, dipresentasikan saat tatap muka. Bagi yang tidak bisa datang,
mungkin bisa diwakili temannya karena tadi kelompok ya, atau kalau tidak supaya dua-duanya bisa dapat nilai baik, itu nanti bikin janjian sendiri, kita presentasi secara online gitu. Terus kalau untuk papernya sendiri dikumpulkan saat pertemuan terakhir, pertemuan 8 itu 22 April, itu nanti tertulis ya, tertulisnya itu dikumpulkan papernya. Saya sengaja memberikan waktu antara tatap muka presentasi dengan akhir, itu supaya teman-teman ketika diskusi presentasi ada masukan kan, atau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan bisa dilengkapi tugas akhirnya. Terus masih ada ini enggak? Ini tadi teman-teman lainnya meminta untuk saya yang menentukan kelompoknya, atau mungkin yang baru hadir tadi Mbak Muji, Mas Nano, ada masukan mau milih sendiri atau akhirnya saya menentukan kelompoknya? Halo. Oh, saya Mbak Fevi masih di Indonesia ya di April. Oke. Nggak apa-apa Mbak, nanti bisa kita ini ya, sesuaikan aja. Kalau yang ada di Indonesia mungkin nanti bisa online caranya, atau misalnya nanti mampir kemana gitu, kita Skypean atau lewat mana gitu ya, supaya tetap bisa dapat nilai presentasi. Kalau untuk tertulis kan nggak masalah ya teman-teman, nanti bisa atur sendiri gimana baiknya. Ada lagi masukannya? Halo, silakan, ada lagi pertanyaan? Bisa terkait materi bisa dibaca-baca lagi ya. Kalau saya tipenya memang bukan terlalu normatif ya, maksudnya kan kalau tugas-tugasnya atau soal-soal yang ada di buku nanti bisa teman-teman kerjakan sendiri, tapi kalau saya lebih akan menekankan di diskusi dan analisa dan kemampuan berbicara sih, nanti supaya teman-teman bisa lebih tajam lagi ya dalam melihat masalah, karena saya tekankan bahwa teman-teman belajar bukan untuk nilainya, walaupun nilai itu penting ya, tapi saya agak idealis nih, teman-teman harapannya ketika ikut mata kuliah apapun yang kalian ambil itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kan tujuan kita belajar kan supaya lebih ini ya, lebih bisa memahami dan mengatasi masalah lah, ada problem solvingnya itu ada. Di nanti akan saya sering tanya gimana contohnya di lingkungan sekitar kita, terus kira-kira menurut teman-teman gimana baiknya menyelesaikannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, silakan. Ya, siap Mbak. Nanti Mbak Yulis, nanti saya share di YouTube. Ini mungkin tapi tadi masih ada yang keputus karena tiba-tiba ternyata nggak muat ininya, laptopnya. Ya. TTM-nya cuma satu Mas. Jadi karena saya kan harusnya TTM pertama itu 16 Maret ya. Tapi saya karena ada penelitian di Hong Kong, jadi saya mohon maaf nggak bisa hadir. Jadi diganti online. Terus TTM-nya cuma ada satu, itu tanggal 13 April gitu. Jadi cuma satu tatap muka, tapi harapannya semoga ini nggak ini ya mengurangi keinginan teman-teman untuk belajar. Walaupun mungkin lebih efektif ya kalau tatap muka, tapi saya mohon maaf sekali, atau kapan-kapan kita bisa kumpul bareng, diskusi bareng, atau misalnya nanti bisa kontak saya gitu ya. Email nanti bisa saya share kalau misalnya ada teman-teman mau ini, atau Facebook, di Facebook bisa diatur pakai Facebook akun saya satu lagi gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanti kumpul-kumpul bareng di tempat Mbak Suwarti ini. Kalau misalnya nanti saya balik ke Taiwan itu 31 Maret masih agak lama ya. Nanti bisa lah kalau misalnya pas lagi ada waktu, nanti kita kalau misalnya boleh malam-malam ini nanti online, nanti saya mampir ke sana. Ada beberapa
Saya biasanya suka gitu kalau misalnya diskusi sama teman-teman, beberapa orang itu kumpul darat, yang lainnya online gitu ya. Nah ini nanti mungkin saya bisa mampir ke tempatnya Mbak Suhartini, makan-makan asik. Asik nih, gratisan. Yang jauh nggak apa-apa, nanti kita kirimin fotonya Mbak, kirimin foto makanannya. Yang penting ilmunya tetap dapet ya. Silakan nanti bisa diatur lah gimana enaknya. Saya insya Allah karena sudah tidak ada kuliah lagi, tinggal penelitian saja, jadi tentatif bebas, jadi bisa diganggu kapan saja. Nanti saya siap hadir ke rumah teman-teman, kita bisa diskusi bareng ya gitu. Masak bareng juga boleh Mbak, saya juga suka masak sendiri di rumah. Yang lainnya yang belum ini rezekinya kapan-kapan, kalau misalnya pas lagi hari Minggu, pas lagi liburan, nanti bisa deh kita kumpul bareng. Awas diganggu tengah malam. Diganggu siapa Mbak? Oh, di Taiwan ini insya Allah aman ya. Saya pernah pulang jam 1 pagi, pernah juga setengah 4 pagi. Biasa nih, sama-sama. Iya bener, kalau di Indonesia jam 9 malam udah diwanti-wanti nih kok belum pulang-pulang. Oh siap, Facebook ini saya share di sini ya. Nanti Facebooknya saya, mungkin Facebook teman-teman bisa diklik di sini, di copy di sini namanya siapa? Yang saya nggak tahu ya nama Facebooknya teman-teman. Itu nanti silahkan dimasukkan. Atau nanti kalau sebentar, punya saya yang satu lagi nih, Retno Widya Stuti 2. Saya punya 2, yang satu lagi sudah penuh. Nanti bisa saya ini lagi. Oke siap Mbak Vivi, nanti saya cari. Mbak Yulis, Mas Nono sudah punya. Mas Nono nggak usah, udah punya. Yang lainnya mungkin nanti tolong dikabari ya teman-teman lainnya, tugasnya ya, terutama ya karena ini tugas kelompok jadinya. Nanti langsung saya kabarkan di grup, atau mungkin nanti saya bikin message grup ya, biar kita yang khusus untuk semester 4 ini. Oh siap. Nanti saya nge-add Mbak Yulis. Aktivis Facebook saya Mbak. Pagi siang sore Facebook kan. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Atau misalnya nanti kalau ada masukan, lebih suka yang seperti apa, atau Mbak tambahin gambar. Ini oke, nanti saya kasih gambar supaya nggak monoton ya, supaya nggak bosan. Nanti saya coba cari studi kasus yang lain ya, yang nggak melulu dari modul, supaya teman-teman bisa nambah ilmunya gitu. Dan nanti siap-siap aja teman-teman, coba diskusi sama teman-teman yang berorganisasi, atau lihat-lihat ada masalah apa. Ini maksudnya bukan untuk ini ya bergunjing ya, bukan menggibah ya, tapi maksudnya untuk kita coba analisa dari sisi organisasi itu seperti apa, supaya tahu oh yang efektif seperti ini, atau tadi pertanyaan Mas Nano, supaya bisa terjaga tetap baik itu seperti apa. Nah gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jam 10 ya di sana. Oke. Oh ya Mbak Vivi, saya di ini Mbak, di NCCU, bukan di NTST. NCCU itu Cengta National Chengchi University. Ini Cengta itu di ini Mbak, dekat Maokong, dekat Taipei Zoo, dekat mana lagi ya? Mocha, daerah Mocha. Nah kalau dari NTST sekitar setengah jaman lah naik bis. Mungkin ya betul Mbak, Maokong Gondola. Pasti lewat kampus saya biasanya kalau naik bis. Nanti bisa mampir-mampir, boleh main-main bareng, kita ke jalan-jalan bareng. Saya senang diskusi tipenya. Jadi jalan-jalan sambil diskusi nanti bisa. Gak cuma jalan-jalan doang. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti pokoknya PR-nya, tugasnya adalah teman-teman coba lihat sekitar ya,
orang-orang terdekat, permasalahan